Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Kalimatun Nisa dan partner saya bernama Saskia Nur Aini Tawara. Kami dari Sekolah Mansibolga yang mengaku di bidang lingkungan dan guru pembimbing kami yaitu Ibu Julina Sipahutan SPDI. Nah, di sini kami ingin mempresentasikan hasil makalah penelitian LPB Sumut 2024 kami yang berjudul Analisis Rantai Energi Fotosintesis Terumbu Karang di Laut Sibolga. Kalian sudah tahu belum apa itu terumbu karang? Pasti sebagian kita sudah ada yang tahu dan ada yang belum tahu kan? Daripada kita bingung, mari kita simak penjelasan dari Saskia berikut ini. Oke, pasti beberapa orang pernah mengira kalau terumbu karang itu adalah tumbuhan kan? Ternyata terumbu karang itu adalah hewan loh. Terumbu karang merupakan spesies laut yang kaya akan biodiversitas lautnya dan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Terumbu karang merupakan spesies yang mampu menyerap unsur karbon dalam laut. Spesies karang ini memiliki struktur yang kuat, cabang yang berbentuk bulat karena hidup di perairan yang dangkal serta adanya arus gelombang. Dalam kelangsungan hidup karang membutuhkan fotosintesis untuk bertahan hidup. Tapi terumbu karang itu kan hewan, kenapa dia bisa melakukan fotosintesis? Nah, itulah uniknya terumbu karang. Dia hewan, tetapi dia bisa melakukan fotosintesis. Proses fotosintesis yang dilakukan oleh organisme autotrof seperti alga dan fitoplankton untuk menghasilkan energi dari sinar matahari. Di terumbu karang, fotosintesis dilakukan oleh alga simbiotik yang hidup di dalam jaringan karang. Selanjutnya kita akan membahas tentang perumusan masalahnya, yaitu bagaimana proses rantai energi fotosintesis, faktor lingkungan yang mempengaruhi efisien pada fotosintesis terumbu karang, dampak kualitas air laut terhadap produktivitas pada fotosintesis terumbu karang, serta bagaimana keberlanjutan rantai makanan biota laut yang bergantung pada energi fotosintesis terumbu karang di Laut Sibolga. Nah, secara umum, energi terumbu karang yang masuk ke dalam ekosistem laut sebagian dikonversi menjadi suatu bahan organik, sebagian besarnya lagi akan mengalami degradasi atau penurunan, serta keluar menjadi energi panas, dan sebagian lainnya akan tersimpan di dalam suatu ekosistem. Energi di dalam ekosistem terumbu karang tersebut diperoleh dari cahaya matahari. Yang kedua yaitu faktor lingkungan yang mempengaruhi efisiensi proses fotosintesis. Kekhasan perairan Sibolga tidak terlepas dari biota laut yang kaya akan terumbu karang, yang merupakan tempat hidup ikan-ikan di laut. Namun, kondisi terumbu karang akan terancam saat ini, dikutip dari jurnal Rita, Juliani dan Rahmatsyah tahun 2011, yaitu terumbu karang terancam punah pada tahun 2050 akibat overfishing dan akibat polusi dari perubahan iklim. Air laut yang makin panas akibat pemanasan global, pelasaman samudera yang disebabkan polusi karbon dioksida, pelayaran overfishing, pembangunan pesisir pantai, dan limbah pertanian. Semua ini menimbulkan ancaman terhadap terumbu karang yang diandalkan ratusan juta orang untuk menghidupkan mereka tadi. Terlihat bahwa nilai konduktivitas semakin meningkat dengan bertambahnya salinitas. Hal ini disebabkan kehantaran listrik air laut dipengaruhi oleh kadar garam yang terdapat di dalam air laut di pesisir pantai Sibolga. Oke, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu dampak perubahan kualitas air laut di Sibolga terhadap produktivitas energi pada terumbu karang. Nah, ternyata adanya perubahan kualitas air laut Sibolga dapat memiliki beberapa sumber dampak terhadap produktivitas energi pada terumbu karang juga loh, yakni pertama adanya perubahan pada suhu air laut, kedua adanya perubahan ketersediaan nutrisi dan oksigen, ketiga adanya perubahan pH pada air laut, serta ada juga beberapa sumber lain yang dapat mempengaruhi kualitas air laut di Sibolga, seperti hormon sintesis, pengganggu endokrin, dan estrogen dari pil KB atau paraben. Oke, yang terakhir, kita sampai nih bagaimana keberlanjutan rantai makanan biota laut yang bergantung pada energi fotosintesis dari terumbu karang di Laut Sibolga. Oke, jurnalis Science and Young pernah menulis di National Geographic bahwa perubahan iklim bukan hanya tentang pemanasan permukaan dan pencahayaan glasial. Terumbu karang mungkin tampak seperti batu yang tidak bergerak, tetapi benteng keras ini adalah rumah bagi hewan bertubuh lunak. Makhluk ini, yakni polip karang, membangun terumbu karang kalsium karbonat mereka yang kuat menggunakan ion karbonat yang diambil dari air di sekitarnya. Namun ketika tingkat pH atau keasaman air turun, ion-ion menjadi habis dan karang mulai kehabisan warna kimianya. Itu menurut penelitian Young et ya teman-teman. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.